Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cara Hidup. Ya. Melanjutkan cerita yang kemarin di konten yang sebelumnya, yaitu cerita pengalaman saya bagaimana saya mengenal dunia marketing. Nah, lanjut cerita. Jadi setelah saya mengalami hal-hal seperti itu, akhirnya saya cerita sama pacar saya seperti itu. Tapi alhamdulillah pacar saya itu kasih saya semangat. Istri saya yang sekarang, dia bilang ya namanya kerja tidak ada yang gampang lah, dia bilang kan. Ya oke lah, saya bilang. Kalau gitu asal kamu tidak malu, saya ke lapangan, saya hitam. Yang penting doakanlah kalau seandainya nanti mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Bagaimana caranya saya bisa menguasai dunia ini. Nah, berjalannya waktu justru bukannya ilmu yang saya dapat, malah saya pernah dikejarkan orang pakai mandau, pernah disiram pakai air. Terus pernah ke komplek-komplek tuh yang ada guguknya, guguk yang udah diikat pernah dilepas, pernah ditutupin pintu. Pokoknya banyak hal lah yang dapat saya pernah sampai kena benang kelayangan gitu kan. Terus saya pernah melanggar orang, terus saya pernah nyusuk. Pokoknya banyak hal, dan bahkan saya sempat putus asanya gini. Saya kerja tuh pengen cari duit, tapi setiap hari saya harus mengeluarkan uang bensin, belum saya merokok, belum saya minum apa segala macam kan. Akhirnya saya berpikir kalau misalnya terus-terusan begini ya rugi gitu kan. Nah, ujung-ujungnya saya pada saat waktu itu pengen belajar. Kebetulan teman saya juga pun dia mengalami hal yang sama, sehingga saya tidak mungkin kan belajar sama dia. Akhirnya pada saat waktu itu malamnya saya itu berjalan ke pasar kemana gitu kan. Nah, sehingga saya menemukan titik terang dari majalah yang pernah saya temui, terus dari pengamatan saya. Nah, ini ilmu yang tidak pernah saya dapatkan dari siapapun, tapi dari diri saya. Ketika saya nongkrong di pasar, saya melihat orang itu menjual sebuah barang dagangannya. Dari situ saya mendapatkan pengalaman bahwa sebenarnya cara menjual atau cara menguasai marketing itu seperti yang itu. Nah, nanti akan saya bahas di channel ini. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa menguasai perlahan cara-cara untuk bisa closing atau bisa jualan, sehingga di bulan kedua saya udah bisa mendapatkan penjualan 3 unit. Nah, kebetulan saya waktu itu memang rezeki lah ya. Tapi nah begini, ilmu marketing itu tidak lepas dari yang namanya berkah hasil keringat sendiri. Nah, teman-teman tidak tahu kan dengan hal itu. Kenapa saya bilang berkah hasil keringat sendiri? Kenapa? Ya karena marketing atau salesman ketika dia di lapangan ya, dia mendapatkan rezeki itu memang betul-betul mengeluarkan keringat dan usaha dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, disitulah baru kita merasakan namanya rezeki di tangan Tuhan. Nah, selama ini kita hanya taunya, asumsinya, berpikirnya rezeki di tangan Tuhan melalui si A, si B, si C, si D. Tapi di marketing itulah jelas. Ketika saya udah babak belur, ketika saya udah tawakal, ketika saya udah mau menyerah, nah disitulah namanya rezeki yang berdasarkan hasil apa yang sudah kita perbuat. Nah, sehingga bulan kedua saya mendapatkan penjualan sekitar 3 unit yang saya dapatkan di satu tempat dengan 3 orang itu beli, yang mana lokasinya itu tidak jauh dari dealer pesaing kami. Nah, nanti akan saya ceritakan lah pengalaman saya pertama kali. Nah, akhirnya setelah itu berjalannya waktu, akhirnya saya dapat secara perlahan memahami dunia marketing seperti apa, sampai saya memiliki
jenjang karir yang bagus. Akhirnya saya capai target, diangkat karyawan, punya penghasilan gede, sampai akhirnya saya ditawarkan menjadi kepala cabang. Ya sampai juga banyak pengalaman lucu, pengalaman seram, pengalaman apapun yang pernah saya alami nanti akan saya ceritakan di sini. Maklumlah dari 2001 sampai 2021 20 tahun. Nah, 20 tahun yang namanya kerja marketing, teman-teman tahu sendirilah, pulang enggak pulang tuh malam. Ya namanya juga marketing tuh kan kadang orang istirahat kita kerja, ya enggak? Kenapa ya? Karena pas hari libur kita baru bisa ketemu orang. Nah, nanti akan saya ceritakan semuanya. Nah, sampai saya tim saya tuh juga banyak punya masalah segala macam. Akhirnya saya resign dan terus saya di Astra. Saya pindah ke Astra sampai saya juga resign dari Astra kemarin. Yang jelas banyak cerita yang nanti akan saya ceritakan di sini. Sehingga tahun 2007 pada saat waktu itu intern kami punya masalah dan saya waktu itu mau dimutasikan ke Nangapino karena teman saya di sana juga punya kasus sehingga dia resign, sehingga dia pindah. Akhirnya saya menggantikan posisinya sebagai kepala cabang di sana. Kebetulan istri saya mau melahirkan 2007, waktu itu saya sudah menikah segala macam. Karena perusahaan tuh tidak maunya saya harus nunggu dan lain-lain, akhirnya saya milih resign. Setelah saya resign, saya coba dagang, jualan ayam Kentucky pada saat itu. Dan saya akhirnya didatangin teman-teman dari Astra. Kebetulan waktu saya di NSS saya udah banyak kenalan teman-teman di Astra. Karena waktu itu Astra itu kan main dealer, sehingga setiap ada event, launching, apa segala macam di Singkawang, dealer NSS dipercaya untuk menangani keperluan-keperluannya, sehingga orang-orang Astra tuh banyak kenal sama saya. Ketika mereka tahu saya resign dari NSS, mereka langsung nawarkan, yaudah kamu gabung di Astra aja. Nah, seperti apa ceritanya nanti akan saya ceritakan. Nah, begitu saya sampai di Astra, walaupun saya punya pengalaman yang banyak, di Astra itu lebih ketat lagi karena dia perusahaan TBK. Dan saya kembali ke nol, kembali menjadi sales, magang, tidak mandang bahwa saya ini dulunya sebagai seorang pimpinan apa segala macam, tetap kembali ke nol jadi magang. Sekitar 2007 saya magang, masuk 2008 saya karyawan tetap, 2011 saya diangkat leader, 2012, 13, 14 sampai 2021 itu saya berkali-kali diajukan untuk menjadi kepala cabang, tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Nah, itulah enaknya menjadi marketing lapangan. Jadi teman-teman jangan merasa menjadi sales itu merasa tidak dihargai atau apa, jangan. Justru, nah saya bukan mau sombong lah ya. Semenjak saya jadi sales, orang-orang Singkawang tuh hanya taunya saya ini bukan sales. Mereka taunya saya ini kepala cabang. Mereka taunya saya ini bos. Padahal saya sales. Dan saya pun memang tidak pernah, walaupun saya memegang PIC, jabatan PIC di atas TL lagi. TL itu tim leader kepala sales. Walaupun saya pernah megang PIC di Pemangkat di Singkawang, tapi saya selalu mengatakan ketika ketemu orang saya sales. Kenapa saya selalu bilang sales? Ya karena supaya orang beli motor dengan saya gitu. Kalau saya bilang saya kepala cabang, mereka pasti mikirnya nanti kalau kita ngubungin Reja, nah pasti Reja suruh anak buahnya lagi. Jadi kalau misalnya saya ketemu bos-bos atau ketemu orang, saya selalu bilang bahwa saya sales. Saya tidak mau saya bilang saya kepala cabang. Ya memang sih kalau saya bilang saya kepala cabang nanti, ya maklum lah kan. Kadang mungkin ya kita selalu mintain misalnya dukungan apa segala macam ya kan. Nah, justru dengan apa yang saya lakukan seperti itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, dari situ saya di Astra sampai akhirnya pada saat waktu itu kita kena pandemi dan tim saya habis, dan pada saat waktu itu juga kami punya masalah di intern, sehingga saya juga akhirnya resign. Saya resign tuh dikarenakan saya udah merasa tidak enak juga gitu kan. Tidak enaknya adalah nanti akan saya soundingkan, akan saya ceritakan di sini. Setelah saya resign, memang sampai hari ini hampir berapa bulan ya, sampai saya buat
konten ini. Masih banyak kok konsumen-konsumen yang ngubungin saya, bahkan mereka menganggap saya ini punya dealer sendiri. Dan memang pada waktu itu saya resign, alasan saya pun cita-cita saya pun pada saat waktu itu pengen coba membuka dealer mokas. Mungkin dari mokas nanti saya bisa jual mau produk baru segala macam. Cuman Allah berkehendak lain. Dalam arti di situ ketika saya resign, kebetulan orang tua saya sakit, bapak saya sakit, sehingga akhirnya saya harus merawat beliau hingga akhir hayatnya, dan saya belum bisa ngapa-ngapa. Setelah itu lanjut, mertua saya sekarang lagi sakit, sehingga saya memang tidak bisa meninggalkan rumah, tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan tidak bisa berlama-lama meninggalkan rumah karena saya cuma 2 beradik, sehingga di rumah ini adik saya sendiri dengan istri dan anak saya, dengan ibu saya yang juga udah tua, sekarang umurnya sekitar 70 lebih, dan bapak mertua saya sekarang juga udah sakit, dan bapak saya barusan 40 hari kemarin meninggal. Nah, di 2022 ini setelah saya resign dari perusahaan Astra itu, apa rencana plan saya memang tidak bisa saya laksanakan, dan saya memang punya niatnya pengen mengabdikan diri saya untuk kepada orang tua dulu. Kalau masalah rezeki insya Allah lah, di lain waktu mungkin nanti akan bisa terlaksana, tapi kesempatan kita buat mengurus orang tua itu seumur hidup sekali. Bahkan kalau sampai kita tidak memuliakan beliau, apa yang nanti akan kita lakukan tidak akan pernah berjalan dengan lancar, sia-sia juga kan. Ya untuk apa kita kaya kalau seandainya orang tua kita terlantar. Makanya di saat ini saya belum bisa meneruskan bisnis saya karena saya fokus kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Nah, sampai sekarang akhirnya saya fokus ke YouTube. Kenapa saya fokus ke YouTube? Karena saya pikir, nah fasilitas ada kan, pengalaman saya ada, ya udahlah saya cerita dulu lah di YouTube. Siapa tahu dengan cerita saya di YouTube ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan begitu dan saya pun bikin kontennya tidak terlalu ribet. Setidaknya saya masih bisa mantau orang tua saya lah, kalau misalnya dia perlu apa-apa, atau misalnya pengen buat dia kemana, ke dokter atau segala macam, tidak mengganggu pekerjaan. Ya kalau namanya tawaran, lowongan dan yang lain-lain banyak sih, bukan saya sombong ya, banyak, cuman belum bisa saya terima karena saya takut terikat nanti waktu kerja itu akhirnya sulit buat saya bagi untuk merawat mereka. Nah, itu pengalaman singkat yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komentar. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe saya supaya saya lebih semangat untuk buat konten. Oke, akhir kata itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.